Ada berapa ratus biji ya? Ini Ini 3.000-an. 3.000-an segini. Iya. Wow, banyak ya, Bang. Ini kan yang nempel di apa namanya? Di daun itu kan? Iya, kataknya. Ini disebutnya dengan kata Katak. cikal bakal bibit. Tapi bibit bisa juga dipakai dari ini ya, dari apa namanya? Dari umbinya. Umbinya. Umbi bisa. Nah. Dari umbi bisa dari Ini beli di mana? buah. Ini online. Online. Jadi Mamang beli nggak langsung ditanam gitu nggak ya? Enggak, dicambahkan dulu. Dicambahkan dulu, dibiarkan berapa lama? Ini lama ini. Berapa lama? Ya, sekitar setengah bulanan. Setengah bulanan. Iya. Baru muncul kayak gini nih. Ini paling kecil kita tanam macam ini. Oh, kalau udah keluar kayak gini nih. Ah, paling kecil. Kalau bisa itu yang Lebih tinggi lagi. lebih panjang lagi. Kalau utamanya itu dari bibit segini ini kita di polybag dulu. Oh, itu lebih bagus. Ya, lebih utama itu. Dideder gitu ya, kayak kita Iya. biji apa namanya sawit gitu ya, satu-satu gitu. Pemupukannya itu enak, kita nggak isinya apa meraba kemana-mana. Jadi kalau di polybag itu kita Fokus ya? sesep di polybag Fokus. fokus. Ada campuran apa ini, Bang? Ini serbuk apa namanya? Gergaji. Hah? Tapas. Oh, tapas. tepes apa namanya kelapa itu ya? Kelapa. Tepas kelapa. Maksudnya ini kalau misalkan ndak dikasih ini ndak apa-apa? Ya, Harus. sebenarnya nggak apa-apa. Oh, ini lebih bagus gitu ya kayaknya. Ya, Cuma ini penahan lembab. Penahan lembab. Karena tuh kan kita beli ini kering. Iya. Oh, kering ya. Kita beli Habis di online tuh kering. Habis itu kita waktu rendamnya berapa lama? rendam 3 malam, kita langsung diadukan di ini. Oh, maksudnya Tapas ini. diangin-anginkan, Iya. dicampur dengan tepas ini ya. Dengan tepas ini. Kokopit namanya itu, Mang. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pi Imaging. Ini saya berada di transmigrasi namanya Sungai Pelang yang ada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Lokasinya dari kota Ketapang ke sini itu perkiraan sekitar 30 menit. Jadi nanti kita akan melihat secara langsung bagaimana cara menanam bibit porang di lahan gambut bersama warga transmigran yang ada di sini. Ini suasana transmigrasi Sungai Pelang TR2. Waktu saya datang di sini belum ada shot beton, tapi sekarang udah ada shot beton. Jadi kita akan ikut Mamang menuju lokasi kebunnya. Jadi transmigrasi ini datang di tahun 2012 dan ya perkembangannya lumayan menurut saya. Ini TR3-nya. Oke, kita udah sampai di lokasi perkebunannya. Jadi sebetulnya aslinya ini perkebunan sawit atau tanaman sawit semuanya, tapi ini disisipi atau istilahnya itu tumpang sari dengan porang. Nanti kita coba tanya-tanya gimana cara bisa tumbuh di tanah gambut ini. Sawitnya udah umur berapa ini sekarang? Sawitnya 3 tahunan. Sawitnya 3 tahunan. Ini apa ini? Ukuran pH. pH apa maksudnya? pH Tanah. Oh, 70 itu netral. 70 itu netral. Ya. Jadi kalau udah nggak netral tuh di ukuran berapa? Di ukurannya 62. 62. Ini belum netral, udah netral belum? Udah lumayan. Udah lumayan Udah. mendekati netral ya. Iya. Tadi kan netralnya di 70. 70. Cara ngetesnya gitu. Iya. Dibiarkan dulu di atas, itu lihat netralnya itu Iya. di 70 gitu ya. Iya. Terus kita tancapkan itu nanti dia akan kalau misalkan di ukuran 65 ya 65, di Iya. ukuran 45 gitu ya. Ini pun kita bersihkan lagi. Jangan sampai ada istilahnya Apa yang melekat gitu ya. melekat. Kalau yang melekat tetap terdeteksi di situ ya. Iya. Berapa lahan nih sebetulnya? Kalau ini 3/4. 3/4 lah apa hektar. 4 hektar. Terus ditanami ada berapa? Ditanami kemarin baru masuk
13.000. Oh, 3/4 tuh bisa maksimal bisa ketanam berapa biasanya? Kalau 15 bisa 15.000. 15.000. Jadi satu bedeng ini kan Hmm. isinya 40 ke 40, panjang 100. Berarti kenalnya 250 per baris. Ini jarak dari sini. Ya. Jarak dari normalnya berapa dari sini ke arah sini? 40. 40. Terus ini ke situ? 40. 40. Itu normal tuh. 40. Jadi ini 120. Isi apa? 6. Isi 3 baris. Isi bedengannya apa lebar bedengan. Jadi kalau mau bener-bener idealnya itu 120 itu cuma isinya 2. Jadi dari pinggir kita ambil 40, dari pinggir sini 40 itu kita bariskan biarkan, tengahnya biarkan. Ya. Oh. Ini kan ada 3. Ini ada 3. Panjangnya apa, lebarnya bedeng ini tadi berapa? 120. Berarti ya. Semuanya ukurannya 120 gitu ya. Iya. Ini tengah-tengah dikasih ini penting enggak, Mang? Ini penting. Penting. Karena air ini kita jangan sampai banjir, jadi air gitu. terlari ke situ. Harus dikasih apa namanya? Bedeng. Dikasih parit. Jadi proses pertama waktu kita lihat tadi yang pertama ada semacam katak gitu ya. Itu dibiarkan dulu selama 2 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan. 1 bulan bisa sampai kayak gini nih. Oh. Kita kalau kayak gini kita ngurusnya nggak berat, nyari meraba-raba. Iya. Nah setelah itu kita bawa ke sini. Di sini tanahnya udah disiapkan dolomit. Terus apa lagi selain dolomit? Pupuk organik. Terus? Iya itu udah gitu. Organik sama udah dicampur, dikocor-kocorkan gitu ya, dicampur-campur. Kalau dolomit kita taburkan, aduk. Oh gitu. Sama organik pun gitu. Habis itu dibiarkan dulu atau? Dibiarkan. Jadi kalau kita tabur dolomit, kita aduk, langsung kita tanam, nggak tumbuh, kita kering daunnya, panas gitu. Iya. Jadi dibiarkan berapa lama? Dibiarkan minimal 1 minggu. 1 minggu minimal itu. Minimal. Biar menyatu dengan tanah mungkin ya intinya, namanya? Dolomitnya sama pupuk-pupuknya gitu. Kalau udah lebih dari 1 minggu udah nyatu. Baru di zat kapurnya itu udah masuk. Baru ininya di bawah. Baru ininya ditanam gitu. Oh. Yang ini yang nggak ada ini umur berapa, Mang? Ini udah lumayan kecil ya. Sebulan lebih. Ini sebulan lebih nih. Iya. Jadi ini biasanya untuk sampai bisa berbuah gitu, ada tumbuh umbi itu berapa lama biasanya? Ya tergantung kita mau istilahnya panen sekali apa mau di 2 kali kan. Karena kebiasaan orang ini kan setelah panen katak kita gali, kita balikan. Dibesarkan lagi. Jadi kita nggak diambil gitu. Nggak diambil. Kalau 1 kali panen, kalau kita ngambil besar itu lebih dari 1 tahun sih. Oh lebih dari 1 tahun, sekitar 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun setengah gitu. Nah setelah itu kalau misalkan kita mau memperbesarkan lagi, kita ambil itu porangnya, kita benamkan lagi, kita tanam lagi gitu ya. Tanam lagi, kita ur dolomit ulang. Oh gitu, sama prosesnya sama dengan waktu pertama itu ya? Ya agak ringan. Agak ringan. Nggak diambil dulu atau langsung ditanam lagi? Langsung kita gali, kepinggirkan dulu, ininya kita tabur dolomit, kita simpan lagi di situ lagi. Jadi dolomitnya nggak perlu didiamkan berapa hari gitu? Nggak perlu? Ya kalau pengulangan sih nggak perlu. Nggak perlu. Oh. Karena kan si bibit ini kan udah netral, udah sesuai dengan kebutuhan dia. Perjalanan waktu sekitar 1, 2, 3, 4 bulan sampai mendekati panen itu perlu dipupuk enggak, Mang? Ya kalau biasanya sih dipupuk. Cuma pupuknya ini kan enggak macam pupuk cabai, tomat apa yang lainnya. Ini kita tinggal kontrol pH. Hamanya. Oh hamanya. Iya. Jenis apa hamanya biasanya? Biasanya hanya ulat mah. Ulat. Oh. Ulat. Kalau ini dikasih urea gimana? Kalau urea nggak cocok. Nggak cocok. Nggak cocoknya kering. Oh langsung rusak gitu ya? Iya kering tanahnya. Tanahnya. Jadi hindari urea ya. Hindari urea. Mungkin kalau semacam apa yang mahal itu, Mang? Mutiara. Mutiara gitu. Mutiara juga
kita harusnya kalau bisa itu dikocorkan, jangan sampai ngena daun. Oh, jangan sampai kena daun ini. Jangan sampai ngena daun. Kita kasih mutiara dicairkan. Iya, dikocor. Jadi dicocorkan di sini. Oh, kalau yang benar-benar udah jadi gitu ya? Iya. Di pinggir-pinggir ini kayak ada ungu-ungunya gitu ya? Kayak ungunya. Oh iya ya, biarpun kecil pun ini ya. Di kayak ungu ke merah-merahan ya? Iya. Oh, ini nandakan udah? Ini sehat. Sehat. Tapi kalau sehat itu kuning. Kuning. Oh ya, di tengah-tengah itu banyak kuning. Iya, kuning. Itu karena nanti dibiarkan atau gimana? Mana? Yang kuning itu mati sendiri. Oh, dipupuk. Kita pupuk. Itu kurang pupuk. Oh. Nanti pupuk dia kembali warna Kembali ini. macam ini. Ini umur satu bulanan. Iya. Oh, berarti pertumbuhannya kayaknya cepat ya, Mang ya? Cepat. Tapi ini kalau besar nanti dia bersentuhan lah daunnya. Iya. Makanya kalau bisa itu jaraknya, ini kan pengalaman pertama gitu ya. Jadi kalau bisa nanti kita bikinnya bahkan 70-80 dari sini ke sini. Dari ya anggaplah ujung sini sampai dengan ujung sini gitu aja ya. Dalam 1 meter 20 ini diisi dua gitu, 2 baris itu. Isi 2. Kalau kesananya juga kesininya ya itu 60-an. 60-an. Iya. Oh, berarti 60 ke sini 60. Bukan. 80. Oh, jadi 80 kali 60 gitu ya. Itu kalau isinya ideal besar. Jadi yang terpenting ada juga siapkan dengan alat ini ya, Mang, namanya alat pH gitu ya. pH, pengukur jadi, pH. Pengukur ini supaya karena ini apa ya? Tanahnya tanah zat asamnya tinggi gitu. Untuk menunjang kecocokan tanaman atau belum. Iya. Jadi air juga harus diukur. Harus diukur. Bukan tanah aja. Iya. Oh, maksudnya ada misalkan genangan air gitu di pinggir-pinggirnya berarti harus cepat-cepat diukur gitu. Enggak. Atau gimana? Jadi air itu untuk penyiraman, pemupukan. Itu airnya juga kalau masih kecil kayak gini harus disesuaikan kita. Oh, misalkan kita mau ngocor pakai pupuk itu terus kalau dikocorkan. Bisa itu hindari dari air yang mengandung zat asam, air gambut. Cari air yang bagus. Saya untuk nyemprot untuk pemupukan ini bawa dari rumah. Ya. Oh, bagus ya. Nih umur setahun dah kayak gini, sebulan. Umur sebulan dah kayak gini. Nah, yang kurang bagus nih yang kayak gini. Kata Mamang ini kurang bagus, kuning-kuning gini. Ini harus segera dikasih pupuk. Ini nanti kalau misalkan ininya udah tinggi, apa namanya? Sawitnya udah tinggi, ini masih bisa dikerjakan nggak, Mang? Kalau untuk porang sih bisa, masih. Nggak masalah dianya. Nggak kalah dengan apa namanya rimbun pohon apa sawit gitu nggak? Karena apa? Porang itu semakin rindang semakin bagus. Karena tumbuhan ini tumbuhan hutan. Ini tumbuhan hutan ya? Tumbuhan hutan. Oh. Oke, jadi teman-teman ini mungkin salah satu alternatif buat kalian juga yang sekarang punya lahan sawit. Nah, semacam ini. Ini umur sawitnya tadi berapa, Mang? 3 tahunan ya? 3 atau 4 tahun. Yang kalian udah punya lahan, udah ada tanami sawit. Di sela-sela sawit yang kosong gini, ada baiknya kalau misalkan kalian gunakan untuk ditanami apa namanya ini? Porang. Sekarang porang ini udah lumayan menghasilkan, sudah banyak orang-orang yang membudidayakannya karena harganya juga lumayan tinggi. Terus perawatannya nggak terlalu berat ya, Mang ya? Nggak terlalu susah karena kata Mamang tadi ini tanaman hutan ya, memang ya aslinya tanaman hutan ya. Kayak sejenis ini, kalau dilihat tuh suwek gitu ya, kayak suwek gitu besar-besarnya, kayak suwek atau sejenis ini bunga bangkai gitu termasuk ya? Bener lah kayak gitu. Nah, jadi kalau misal ada, mending kalian gunakan lahan yang kosong ini diisi dengan semacam ini. Jadi istilahnya ini tumpang sari dengan porang gitu ya, Mang ya. Tumpang sari dengan porang. Yang terpenting nantinya sering-sering dirawat gitu, Mang. Karena apa? Nah, hasil ini, karena hasil pemupukan yang ada di porang ini bisa juga nantinya diserap oleh sawit. Jadi saling menguntungkan. Lahan yang tadinya nggak kepake jadi terpakai, kemudian lahan apa namanya pupuk sawit yang tadinya nggak terlalu dapat nutrisi tiap harinya nanti didapatkan dari hasil pupuk porang ini. Ini kan lumayan bagus. Ini juga kan dulu kan kering waktu membeli itu. Iya.
karena kita tabur dolomit dengan pupuk organik langsung Oh, jadi berpengaruh ke pengaruh ke sawit. sawit. Dulu kuning-kuning gitu Mang ya? Ini yang kena masih zat Zat apa? zat apa pakai dolomit, karena dolomit zat dari sini. Oh, Warnanya lain dengan sana. maksudnya yang ini kelihatan gimana? Ini kelihatan warna birunya ini. Hijau. Hijau. Namanya Mang siapa Mang? Lupa tadi. Asep Mang Asep ya, Mang Asep dari Pandeglang. Oke, itu aja mungkin teman-teman. dari Desa Tanjung Jaya. Desa Tanjung Jaya. Yang terpenting tadi pertama kita dapatkan apa namanya kataknya, itu kita bisa beli online. Nah nanti didiamkan sekitar 1,5 bulan sampai 1 bulan setelah muncul apa namanya itu tunas cambah, baru kalian bisa tanam. Sebelum ditanam kalian olah dulu ininya, diolah seperti yang diterangkan sama Mamang, di apa namanya dibuatkan kayak agak tanggul gitu ya, emang dinaikkan terus tengahnya dikasih parit, taburi dulu pakai dolomit. Itu perkiraan dolomit untuk 3/4 ini habis berapa? Jadi, karung? Hitungan per meternya itu kurang lebih 1 kilo per meter. 1 kilo untuk sekitar per meter. Jadi hitung aja nanti kalian misalkan punya berapa lahan gitu. Kemudian setelah itu ditaburi juga kocoran pupuk organik ya Mas? Iya. Pupuk organik nanti kalian bisa tahu sejenis M4 gitu kah? Apa nama? Oplosan dari M4. Oh gitu ya, organik. Air kelapa. Segala macam gitu ya. Nah, itu penting. Nah, setelah itu didiamkan ininya apa namanya dolomitnya sekitar 1 bulan gitu, dibiarkan supaya menyerap dengan tanah. Nah, setelah 1 bulan kalian bisa tanami, ambil itu cambah tadi langsung ditanam di sini. Sebulan sekali itu kita harus ada kontrol pemupukan pupuk cair itu. Oh, sebulan sekali harus ada kontrol pemupukan pupuk cair. Kalau yang ini sejenis apa namanya tanaman-tanaman di pinggir ini harus dibersihkan juga ya? Iya. Kayak ini gulma-gulma kayak gini. Gulmanya ini belum saya bersihkan karena untuk pelindung. Pelindung biar ininya nggak kepanasan, terlalu panas. Karena waktu kemarin waktu kita tanam itu posisinya kemarau. Kemarau. Iya. Oke. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, menjadi referensi buat kalian juga untuk bercocok tanam porang ataupun menanam porang berada di sela-sela pohon sawit. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.